kasih atas waktunya untuk saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan acara kita hari ini dalam tempo yang tidak sesingkat-singkatnya. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara, umat ciptaan Tuhan yang telah diutus dan dikirim hadir di tempat acara ini. Sebagai umat Tuhan, saya percaya benar bahwa Tuhan telah menolong dan memberkati kita, sehingga dari tempat yang berbeda dan berjauhan kita sama-sama tiba di tempat ini untuk mengikuti acara yang bersemarak ini. Pertama-tama saya menyampaikan salam untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Dan rahayu. Rahayu. Rahayu artinya semoga kita tidak celaka. Karena pasti tadi kita datang, terutama teman-teman dari panitia, pasti ada yang berteriak sepanjang perjalanan ini. Tetapi ternyata tidak ada satupun yang celaka, karena kuasa Tuhan dan salam rahayu itu. Hal pertama yang harus diingat oleh kita semua, yaitu kerjasama yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Idi dan kawan-kawan, baik dalam lingkungan di sekolah ini maupun lingkungan masyarakat secara luas. Saya mohon untuk kita semua tingkatkan, kita semua. Biasa kalau orang seperti ini semua pemata kepakaian. Karena yang saya minta bukan untuk pakaian pun, kita semua yang ada di ruang ini, termasuk mereka saat ini karena sesuatu kepentingan lalu tidak hadir. Sampaikanlah salam saya untuk mereka yang tak hadir saat ini, bahwa Bapak Tuhan minta untuk kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bisa lanjutkan Bapak Ibu? Khusus orang Lebana, bisa dilanjutkan? Bisa. Terima kasih. Tuhan telah mendengar jawaban Bapak Ibu itu. Apalagi setan juga telah mendengar. Karena bekerja sama dan sama-sama bekerja itu perbuatan yang baik. Menurut Benjamin Bloom, kita harus lakukan berulang-ulang. Tidak kasih tahu di situ berapa kali ulang. Yang dikasih tahu di situ ialah diulang sepanjang kita masih hidup. Kalau sudah mati itu usah ulang lagi. Bisa kok Bapak Ibu? Lalu Roni Metkodo kasih tahu saya tadi. Katanya tadi waktu baca ambil. Tidak boleh bosan-bosan dan buat hal yang baik. Bilang firman, jadi saya juga bingung. Kalau memang ini betul firman, nanti YouTube nama juga turut memberi kesaksian. Setuju kok Bapak Ibu? Setuju. Hal yang kedua, untuk kita semua juga, bukan untuk pakaian punut dan edit telah. Selama kita mengabdi di mana saja, hendaklah kita hati-hati menjaga hati, sehingga kita tidak boleh menciptakan sakit hati. Karena mencari obat sakit hati sesuatu yang tidaklah mudah. Biasa di luar orang yang bilang tak ada hati.
Itu hal kedua yang harus dijaga. Lebih baik tempeleng saya daripada sakiti hati saya. Karena tempeleng saya ambil minyak kelapa atau minyak zaitun, saya ambil sedikit oles di sini, selesai itu sakit. Tetapi sakit hati tak kelihatan. Kita tidak tahu sakitnya di mana. Lalu yang bilang sakitnya di sini. Itu obatnya sangat sulit dicari. Atau kalau memang Bapak Ibu gampang mencarinya, tolong kasih tahu saya juga untuk saya juga cari dan dapatkan. Itu untuk kita semua. Sekarang yang ketiga untuk Pak Emmanuel Telang. Beliau ini adalah hamba yang sangat setia menurut konteks kitab suci. Amin. Amin. Tadi beliau karena saya tidak tahu sakit hati itu apa, atau karena kurang berani. Tetapi saya makasih tahu. Awal kehadiran beliau di tempat ini ada sesuatu yang bukan serangan fajar, serangan senjata. Serangan bersenjata api. Benar Bapak Iri? Malam itu Bapak Nini dan kawan-kawan sudah usaha selamatkan beliau sampai di Enlasi. Dengan harapan beliau bisa pulang ke Soe yang selamat, bertemu istri dan anak-anak dalam keadaan damai sejahtera. Besok pagi-pagi baru jam 6, beliau sudah menghadap saya di rumah. Saya tidak tahu kenapa kepala sekolah menghadap kepala sekolah ini. Waktu itu beliau menghadap pengawas, barangkali ada hierarki kerjanya, tapi menghadap kepala sekolah yang sudah sama-sama. Walaupun beliau dulu saudara saya di SMA Negeri Ayo Tupas dan orang pertama yang saya jual kebaikannya dan laku di mana-mana. Dia mengharap saya lalu kasih tahu ini, Bapak, kemarin orang pergi di sekolah dan cari saya untuk bunuh saya. Ini fakta dan saya tidak bisa tutup. Saya lepas untuk beliau omong sebanyak-banyaknya. Saya karena taat dengan perintah Tuhan yang memberi saya 2 telinga, memberi saya 2 mata untuk saya melihat sebanyak-banyaknya apa yang nampak pada Edi Telang. Dan saya mau dengar sebanyak mungkin apa yang Edi Telang katakan. Kalau terakhir saya omong hanya sepotong karena saya pemulut satu saja. Kalau Pak YouTube nama lagi pemulut 2 nak kasih tahu kita saat ini. Omong banyak saya kasih tahu begini. Tapi pasti dia punya harapan ialah pulang sudah kembali PL Tupas mengajar di sana. Tahu sepaksa diri kepala sekolah. Pasti harapan dalam hatinya seperti itu. Tetapi yang diharapkan berbeda 360 derajat. Yang saya katakan ialah Pak pulang sudah sehingga kasih tahu Bitoli. Beliau punya istri kan marga Noleu jadi siapa dalam keluarga Toli. Sehingga kasih tahu Mama Toli dan Pak terus sudah jalan pulang ke Noebang. Ini yang saya lakukan. Sakit hati benar Edi Telang saat itu. Karena yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diamanatkan. Saya bilang, silakan pulang sehingga kasih tahu Mama Tuli dan Pak jalan terus sudah sampai di mana. Jam 12 saya tunggu, kalau teman-teman guru sudah ada, telepon dan kasih tahu saya, Bapak, saya sudah ada di depan. Amanat saya sungguh dilakukan oleh Emmanuel Telang. Beliau pulang saya tidak tahu itu waktu sehingga kasih tahu Mama Tuli atau tidak. Tapi jam 12 Bapak Ibu mereka ada di ujung timur gedung SMP Negeri. Ada
di atas sebuah bukit kecil, tempat agak lebih tinggi. Beliau berusaha telepon dan waktu itu Romi Merkono juga ada di sekitarnya dan kawan yang lain ada di sekitarnya. Karena saya pernah datang, SMP Levana itu pernah menjadi sekolah binaan saya. Terus SMA Levana juga pernah menjadi sekolah binaan saya setelah saya jadi pengawas. Dan rupanya juga Levana SMA-nya sampai saat ini kalau saya tidak salah ingat. Saya tanda persis Romi Merkono punya suara seperti apa. Bapak Koris Ninef di sana suaranya seperti apa? Saya tanda persis. Pak Mone tadi ada di mana? Pak Mone. Oh ya, Bapak Mone baju merah di belakang Mama itu. Ada juga saat itu. Saya bilang, Pak Mone Om pasti begini. Kalau Pak Roni pasti begini. Bapak Nine pasti begini dan lain-lain. Kami juga ada duduk dekat jendela di sana. Lalu beliau telepon, saya mau dengar siapa sih yang ada Pak Omong di situ. Ternyata orang-orang inilah yang ada Pak Omong sepanjang dalam telepon saya. Lalu saya katakan, terima kasih karena Pak Edi sudah ada di Nevada. Kalau nanti masih ada lagi serangan kedua, dan ternyata Pak tidak mampu bertahan dan mati, saya orang pertama yang kubur. Begitu lucu. Kalau ini saya cerita di mana-mana dan di Talang tidak ada, mungkin di antara kita nada pelada antara percaya dan tidak. Tapi ini Talang duduk di sini, malah duduk paling dekat dengan saya lagi. Pasti beliau juga memberi kesaksian yang benar bahwa yang dikatakan Pak Tua itu benar. Saya tidak bilang betul karena nanti betul bisa jadi kebetulan. Oleh karena itu, beliau ini karena untuk sesuatu kepentingan. Selain karena sudah terlanjur tiga periode dalam jabatan kepala sekolah, juga ada kepentingan yang lain yang lebih besar untuk pendidikan menengah di Kabupaten Tetes. Maka ya, selanjutnya karena sudah tepu berarti sudah tahu apa yang saya mau katakan. Belum. Saya lanjut hal yang lain. Belum. Nah, kenapa tepu mendapat ya, jadi untuk sebuah kepentingan yang lebih besar lagi buat pendidikan menengah di kabupaten tercinta ini, maka sejumlah orang mengikuti seleksi calon pengawas sekolah untuk SMA, SMK, dan SLT. Dalam perjalanan 6 orang ikut, tetapi 6 orang itu juga lulus sampai dengan seleksi tahap 2. Tinggal tahap mau dipanggil untuk ikut diklat. Ada 3 orang yang terpaksa secara administratif dikatakan bahwa 3 orang tidak memenuhi syarat karena usia. Tapi sisa 3 itu yang memenuhi syarat, lalu mereka lanjut ikut kegiatan diklat calon pengawas sekolah secara virtual dan sudah selesai pada tanggal 2 Desember yang lalu. Tinggal menunggu saat yang tepat, hasilnya diumumkan untuk kita tahu bahwa pengawas sekolah kita di TTS akan bertambah 3 orang, termasuk yang 1 ini.
Lalu tadi dalam perjalanan ada lagi permintaan seperti itu. Saya belum menjawabnya, nanti kita dalam perjalanan dari Rebana ke Elet baru saya jawab permintaan itu ke dinas. Yang berikut untuk 2 orang. Tadi sekilas saya lihat memori serah terima jabatan kepala sekolah, masih ada minus 1 lampiran yang tak kurang penting, yaitu lampiran tentang ijazah lulusan sekolah yang masih ada di sekolah. Ada kok, berapa banyak? Itu dari tahun 2010 mungkin. Ujian angkatan perdananya itu ujian di Ayo Tugas. Karena angkatan perdana itu terdaftar sebagai siswa SMA Negeri Ayo Tugas. Ujiannya juga di sana, ijazahnya juga saya yang tanda tangan. Kebetulan waktu itu memang kepala SMA Negeri Ayo Tugasnya saya. Ijazahnya tidak ada di saya lagi, saya sudah serahkan ke pihak sekolah untuk diserahkan kepada mereka yang berkepentingan. Di tahun 2010, waktu itu ada 25 orang. Saya tidak tahu ijazahnya sudah diserahkan belum. Lalu mulai tahun-tahun yang Pak Didi sudah ada di sini sampai yang tahun 2021 kemarin. Tolong nanti setelah ini Wakasek kurikulum dan Wakasek Sarpras kerjasama untuk menciptakan lampiran ini dan dilampirkan lagi pada murid serah terima jabatan. Lalu tugas pejabat yang baru ialah mulai minggu depan surati orang-orang itu untuk datang ambil. Kalau masih ada piutang yang harus mereka selesaikan, panggil mereka datang selesaikan. Pasti mereka belum ambil, salah satu penyebabnya itu. 2 penyebabnya ialah pada saat begitu habis ujian, dia langsung ke Malaysia. Dia langsung ke Malaysia, ke Kalimantan Timur. Mungkin ada yang begitu. Segera panggil mereka datang ambil. Jika tidak, maka tidak di luar dugaan. Suatu saat bapak-bapak akan berurusan dengan ranah hukum. Karena ijazah itu bernilai uang. Menghilangkan selembar ijazah dianggap sudah korupsi sekian juta rupiah. Nah, yang Bapak Ibu simpan selama ini ada bunga berapa persen? Tidak berbunga. Nah, kenapa simpan barang yang tidak berbunga seperti ujian kita? Ya, jadi nanti titip pesan di adik kita untuk melanjutkan itu dan panggil orang-orang itu datang ambil. Karena saya juga sebagai kakak tidak setuju kalau 2 orang berurusan dengan hukum karena orang punya ijazah. Saya tidak setuju. Walaupun 2 orang setuju, saya tidak setuju. Jadi saya minta tolong. Terus untuk Pak Kainan. Pak Kainan kalau di rumah panite, biasa kalau cuci pakaian jemurnya di luar atau di dalam? Di luar. Dan itu disebut kawat jemuran atau tali jemuran. Tali jemuran. Oke. Yang Bapak kain jemur di tali jemuran itu pakaian baru semua yang kemarin ambil toko atau termasuk yang kain lap juga? Termasuk kain lap. Oke. Berarti selanjutnya kita sebagai pemimpin,
kita harus siap menjadi tali jemuran yang baik di tempat di mana kita berada. Karena pakaian yang baik dicuci, taruh di situ. Kain lap sekalipun dicuci, taruh di tali jemuran itu. Itu salib bagi seorang kepala sekolah. Termasuk juga salib seorang guru. Karena dari semua profesi di Republik ini dan di dunia ini, profesi guru itu yang pas-pas ambil over profesi Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Yesus yang tak bersalah dicap bersalah. Yang tak bersalah saja dicap bersalah. Apalagi kita yang bersalah pasti dicap banyak-banyak bahwa kita telah bersalah. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan pasti kita semua sudah dapat cap di tempat tugas kita masing-masing. Sudah dapat cap itu atau belum? Sudah. Senior kita ada di sana. Tadi begitu kami sampai, saya dan guru, saya bilang ini kita punya opa di pendidikan. Jadi kita semua sudah dapat cap. Saya tidak tahu Pak Robi sudah dapat cap di IPAK atau belum? Sudah. Bapak Yoram sudah dapat cap. Terlalu banyak. Tepuk tangan untuk yang terlambat. Lalu karena itu saya minta, relakanlah diri menjadi kawat jemuran yang baik di tempat di mana kita bisa dilihat. Jangan di sini saja. Di mana kita bisa dilihat orang lain, maka kita selalu relakan diri menjadi tali jemuran yang baik. Setuju kok? Terima kasih. Dengan demikian saya sampaikan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Sampai. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak Koordinator Pengawas.